إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di sebuah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahibul bait yang merupakan sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang yang beriman, dia senantiasa memikirkan akhiratnya. Tidak pernah lupa atau hilang dari benak mereka perjalanan-perjalanan akhirat. Dan salah satu perjalanan akhirat yang sangat mengerikan adalah al-mizan, yaitu timbangan, di mana manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, apakah kalian ingat kepada keluarga kalian nanti di akhirat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di 3 tempat tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang lain. Yang pertama, 'inda tatayurus suhuf, ketika catatan-catatan manusia berterbangan. Ada yang catatannya jatuh di sebelah kanannya, ada yang jatuh di sebelah kirinya, ada yang jatuh di balik punggungnya. Nas'alullah salamul afiyah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yaitu ketika manusia akan ditimbang. Dia tidak ingat kepada siapapun juga. Dia tidak ingat kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya. Dia akan mengalami ketegangan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, karena pada saat itu dia ingat kepada semua perbuatan-perbuatan yang dia telah perbuat di dunia ini. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dan ketika dia akan berjalan di sirat, di sana dia tidak akan ingat kepada siapapun juga. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, maka sangat penting bagi kita untuk memperberat timbangan
kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat di akhirat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan beberapa amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah melakukan qiyamul lail. Kemudian yang terakhir kemarin kita sampaikan adalah yaitu menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin. Sekarang ayolah ikhwah kita memasuki amalan yang ke-8 yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak adalah as-sadaqah, yaitu bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini gambaran bagaimana kondisi orang yang bersedekah pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap manusia dia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah ini ibarat payung yang akan memayunginya, yang akan menaunginya pada hari di mana matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia 1 mil. Tidak tahu bagaimana panasnya pada saat itu. Jika jaraknya yang seperti ini jauhnya, kita merasakan panasnya. Lalu bagaimana jika matahari itu di atas kepala kita 1 mil? Ya, maka pada saat itu ada orang-orang yang dinaungi oleh sedekahnya. Jadi sedekahnya itu ibarat payung yang akan menaunginya. Lihat ayo ikhwah, berapa jam dia akan dinaungi? Rasulullah mengatakan hatta yuqda bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala memutus perkara-perkara manusia. Itu wallahu a'lam berapa ribu tahun itu. Ya, manusia akan berada dalam kelelahan itu, dalam kesulitan itu, yang dimana mereka tidak bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Mereka akan berdiri di tempat itu, entah berapa juta tahun dia akan berdiri. Bagaimana manusia-manusia kepanasan, namun ada orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang rajin bersedekah. Salah seorang perawi hadis ini, yaitu Abu Marthad, yang merawikan hadis ini, la yukhti'uhu yawman illa tasaddaqa fihi bi syai'. Tidak ada hari yang dia lewatkan melainkan dia bersedekah. Walau ka'kah, walaupun hanya dengan sepotong roti, sepotong kue, au basalah, atau sebiji bawang. Yang penting dia bersedekah. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita katakan tadi, seorang muslim dia selalu memikirkan bagaimana dia bisa selamat di akhirat itu. Di saat manusia-manusia dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya karena sedekahnya. Ikhwani fi din azakumullah. Di sini Syekh mengatakan as-sadaqatu min afdalil qurbat. Sedekah adalah merupakan ibadah yang paling baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati yastathmiruha al-'abdu 'inda rabbih 'azza wa jalla. Yang dia akan dapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekarang dia nabung, nanti tabungannya itu akan diambil, akan diterima di akhirat nanti. Fahiya minal a'mal allati yunammiha Allah azza wa jalla li sahibiha wa la yad'uha kama hiya. Dan sedekah ini adalah merupakan amalan yang dikembangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, yunammiha. Ya. Terus menerus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ratusan kali lipat.
yang 1000 terus menerus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai berapa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Ya. Wa hadza yuthaqqilul mizan katsiran. Dan ini akan sangat memberatkan timbangan seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sedekah yang 1000 sampai dia bertemu dengan hambanya tetap 1000. Tidak akan demikian. Ya. Sedekah yang sekecil apapun ini terus yunammiha, dikembangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa ratus lipat terus menerus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana untungnya orang ini yang mungkin dia ikhlas menyumbangkan uangnya 10.000, 20.000 dengan hati yang tulus, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat nanti dia telah menjadi sekian ratus kali lipat. Ya, lalu dengan uang yang hanya sekedar 10-20 ribu, timbangannya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yamhaqur riba. Allah memusnahkan keberkahan riba itu. Kebaikan harta riba itu dimusnahkan oleh Allah. Mustahil ada orang, kata para ulama, mustahil ada orang yang makan riba. Hasil hartanya dari hasil riba, lalu dia hidup tenang, hidup senang, itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, yamhaqullahu riba. Yamhaq artinya memusnahkan. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kebaikan harta riba itu. Wa yurbis sadaqat. Adapun sedekah ini terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh tadi, yunammiha, terus menerus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian ratus kali lipat. Ya. Namun tentunya ikhwani fillah azakumullah, sedekah di sini adalah apa? Sedekah yang disertai dengan apa? Dengan ketulusan hati. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, coba lihat bagaimana hebatnya sedekah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara." Sedekah itu memadamkan khati'ah, dosa-dosa. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dosa itu pasti ada efek sampingnya. Dengan kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala di samping apabila kita berdosa, kemudian kita beristighfar, kemudian kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kejelekan-kejelekan dosa itu dari diri kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari harta kita. Ya. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Memadamkan kejelekan-kejelekan dosa itu. Kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini adalah ibadah yang sangat mulia yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu juga ini bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyibin." Barang siapa yang bersedekah walau hanya dengan 1 biji korma, tapi min kasbin tayyibin, dari harta yang halal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu dia maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya walaupun hanya sebesar biji korma, 1 biji korma. Itu Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya. Lihat ayo ikhwah bagaimana
sedekah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya. Padahal satu biji korma ini, tapi karena disertai dengan keikhlasan dan harta yang halal, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sedekah ini dengan cara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanannya. Kemudian lihat ayat "Tsumma yurabbiha." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangkannya, memeliharanya, mengembangkannya, kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sama seperti salah seorang di antara kalian yang memelihara kudanya dari dia kecil sampai dia besar, Ya, hatta takuna mithlal jabal. Sehingga yang satu biji korma itu dia akan menjadi seperti gunung. La ilaha illallah. Kalau hasanatnya, kebaikannya sudah seperti gunung, bagaimana beratnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fi din, azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita mengatakan ketika sahabat-sahabat menertawai kakinya Abdullah bin Mas'ud yang bagaimana? Yang kecil, yang ramping. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kakinya ini, betisnya ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Gunung Uhud. Ya, padahal dia tidak berotot. Ya, dia ramping, dia kecil. Namun kenapa dia bisa lebih berat daripada gunung Uhud? Itu tidak lain adalah karena Abdullah ibn Mas'ud ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, sampai dia sedikit apa? Puasa sunnah dia sedikit. Ya, karena dia sibuk dengan murajaah Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu biji korma bisa menjadi lebih berat daripada gunung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Membuat satu biji korma lebih berat daripada gunung adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Wa qad qila fi tarbiyatiha wa ta'dhimiha hatta takuna a'zama min al-jabal. Anna al-murad bidzalik ta'dhimu ajriha wa tad'if thawabiha." Dia menjadi lebih berat daripada gunung. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa pahalanya nanti akan menjadi lebih berat daripada gunung. Pahala satu biji korma ini akan menjadi lebih berat daripada gunung. Qal wa yasihhu an yakuna ala zahirih. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan bisa jadi juga korma itu akan menjadi lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung. Ya, ada kemungkinan pahalanya yang lebih berat daripada gunung, ada kemungkinan juga korma itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung. Wa an ta'zuma dhatuha wa yubariku Allah ta'ala fiha wa yaziduha min fadlihi hatta tathqula fil mizan. Jadi kata Imam An-Nawawi, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu biji korma diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi lebih berat daripada gunung yang akan memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada manusia. Bagaimana sayangnya kepada seorang muslim. Sedekah yang sederhana bisa akan menjadi lebih berat daripada gunung. Dan bagaimana bahagianya kelak seseorang yang apabila timbangannya lebih berat daripada gunung gara-gara satu biji korma atau dua biji korma. Ya, yang disertai dengan apa? Keikhlasan. Wa hadzal hadits nahwa qaulillah ta'ala. Hadis ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kebaikan riba.
Wa yurbis sadaqat. Adapun sedekah itu yurbi, ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, satu butir korma bisa jadi dia lebih berat daripada gunung Uhud atau gunung-gunung yang lainnya. Lalu kata Syekh, "Walidzalik la tahqir riyalan wahidan tukhrijuhu li nafsika sadaqah." Jangan sekali-kali engkau meremehkan 1 real, 1.000 rupiah yang engkau keluarkan dari kantongmu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu merupakan amalan kita yang paling baik. Lianna Allah Ta'ala sayunammihi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus mengembangkannya. Walan tajidahu yaumal qiyamati bihadzal qadar. Dan nanti pada hari kiamat tidak mungkin aku akan mendapatkannya 1.000. Karena terus-menerus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna ba'dhan nas qad yutlab minhu sadaqah fala yatawaffar ladaihi ila al-qalil. Karena ada di antara kita ini adalah orang-orang yang diminta untuk bersedekah. Ya. Namun dia tidak memiliki harta yang cukup untuk bersedekah sehingga dia terpaksa untuk bersedekah dengan apa? Yang sedikit, dengan jumlah yang sedikit. Namun jangan khawatir, meskipun itu adalah sedikit, jika disertai dengan keikhlasan, maka dia ini akan menjadi lebih besar daripada gunung. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan pahala kita. Fayakhjal an yuqaddima hadzal qalil. Banyak di antara kita yang malu untuk bersedekah dengan apa? Dengan jumlah yang sedikit. Fayamtani'u 'anis sadaqah. Sehingga dia tidak mau bersedekah. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ya, singkirkan perasaan yang seperti ini. Jangan malu-malu bersedekah meskipun dengan 1.000 rupiah. Lihat Abu Marsad, ya, yang meriwayatkan tadi hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia dia akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat kala. Hatta yuqda bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hamba-hambanya. Ini berapa ribu tahun, berapa juta tahun? Kita tidak tahu. Nah, Abu Marsad yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada hari yang dia lewati melainkan dia bersedekah meskipun dengan sepotong roti atau dengan sebiji bawang, apakah bawang putih atau bawang merah, apa saja yang ada di rumahnya itu disedekahkan. Ya, dengan harapan bisa jadi sedekahnya itu nanti akan menaunginya. Apakah roti yang dia sumbangkan, ataukah sayuran yang dia sumbangkan, ataukah air atau apa saja. Bisa jadi itu yang akan menaungi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, fayamtani'u 'anis sadaqah. Karena uangnya sedikit dan dia malu bersedekah dengan jumlah yang sedikit sehingga dia tidak mau bersedekah. Wa ma 'alima anna ma sayuqaddimuhu sayunammihi rabbuhu 'azza wa jalla wa yudha'ifuhu adha'afan katsirah hatta yusbih alladhi qadruhu tamrah nahwa jabalin. Orang ini kayaknya dia tidak sadar bahwa apa yang dia sumbangkan, apa yang dia sedekahkan itu akan terus-menerus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus-menerus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai yang 1 biji korma akan menjadi lebih besar daripada gunung. La ilaha illallah. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah. Kata Syekh kemudian, walidzalik, perhatikan ini ayo ikhwan. Ini penting ini. Walidzalik kanat umniyatul muqassir 'inda al-maut an yu'akhkhar ajaluhu likay yatasaddaq. Oleh karena itu, orang yang sedikit bersedekah, yang kurang bersedekah di masa hidupnya, dia menyesal. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya itu ditunda sejenak supaya dia bisa bersedekah. Kenapa demikian?
karena dia telah melihat bagaimana keutamaan sedekah itu, ya, bagaimana orang mendapatkan kebaikan-kebaikan sedekah itu. Dia lihat itu semua sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda sejenak agar dia bisa bersedekah. Ya, la'allahu ayqana bi'izami thawabis sadaqah atau bi'izami iqabil mufarrit fiha. Bisa jadi dia di sana meyakini, melihat betapa besarnya kemuliaan orang yang bersedekah dan betapa besarnya penyesalan orang-orang yang tidak bersedekah padahal dia mampu untuk bersedekah. Ya. Bisa jadi gara-gara dia malu. Ya. Malu nyumbang uang 1.000, 2.000. Ya. Lihat apa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين." Tapi itu semua tidak akan mungkin terjadi. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia-manusia. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah, bersedekahlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Rezeki yang kita miliki ini, harta yang kita miliki, semua yang kita miliki itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Ya. Kenapa engkau pelit? Kenapa engkau tidak berani bersedekah? Padahal itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu agar engkau menginfakkan, membantu orang lain. Ya, lihat ayolah ikhwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Ya. Allah mengingatkannya kemudian, "Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, bersedekahlah. Ya. Sebelum kematian itu datang. Nanti kalau kematian datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda saja sebentar saja, tunda kematianku ini. Enggak bisa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda ajal itu apabila sudah tiba waktunya. Ya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, tidak bisa. Kalau sudah tiba ajalnya, sudah tidak bisa lagi dimajukan, tidak bisa lagi dimundurkan. Nah, kita diingatkan oleh Allah. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Tunda sejenak saja kematianku ini. Ya, untuk apa? Bukan lagi untuk bermain-main. Bukan lagi untuk bersenang-senang, tapi dia mengatakan fa asaddaqa, agar aku bersedekah. Ya. Kenapa dia mengatakan demikian? Ya, karena dia sudah melihat betapa mulianya orang-orang yang bersedekah dan betapa nyesalnya orang-orang yang tidak bersedekah. Ya. Makanya dia minta kepada Allah untuk ditunda kematiannya supaya dia bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan agar aku menjadi orang yang saleh. Tapi sudah habis waktumu. Kesempatanmu sudah habis. Tidak ada lagi waktumu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Ya. Jangan sampai nanti kita mengatakan, "Ya Allah, tunda sejenak kematianku ini agar aku bersedekah." Kenapa dulu waktu engkau masih sehat,
masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan, punya umur, kenapa engkau tidak bersedekah? Ya, sekarang umurmu sudah habis baru engkau mau bersedekah? Ya, kesempatan hidupmu sudah habis baru engkau mau bersedekah? Tidak bisa. Ya, bagaimana nyesalnya orang ini, coba ya ikhwan. Ya, mau kembali ke dunia tidak mungkin lagi. Ya, mau mendapatkan kebaikan sedekah sudah tidak bisa lagi. Ya, mungkin pada saat itu dia mau bersedekah dengan semua hartanya, dengan semua yang dia miliki, namun sudah habis waktunya. Ya. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bersedekah meskipun hanya dengan apa? Sebiji korma. Dengan sesederhana apapun juga. Jangan kita remehkan sedekah itu karena dia akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Fa'akthir minas sadaqah." Maka perbanyaklah sedekahmu. Fa inna malakal haqiqi ma qaddamt wa ma la ghairuk ma akhart. Karena hartamu yang sebenarnya itu adalah yaitu yang engkau infakkan di jalan Allah, yang engkau tabung di akhirat. Itu hartamu yang hakiki. Ikhwani fi din azakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Ya, lihat bagaimana angkuhnya orang ini. Karena biasanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, diberikan dia harta, ya, diperbanyak hartanya, biasanya dia angkuh. Ya, sedikit-sedikit mali, saya punya harta, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Ya, lihat bagaimana Qarun. Ya, dia bangga, dia sombong, dia angkuh dengan hartanya yang banyak. Sampai-sampai dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilm. Ini diberikan kepada aku karena aku pintar, aku cerdas. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi, harta yang banyak ini bisa membuat orang itu sombong, lupa diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha." Kelanjutannya apa? Ar-ra'ahu istaghna. Kemudian apa? Inna ila rabbikar ruj'a. Ya, diancam dia oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Jangan demikian. Ya, sesungguhnya manusia itu dia melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa dirinya cukup, bisa, mampu, ya, sehingga dia merasa tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tapi diancam dia oleh Allah, "Inna ila rabbika ar-ruj'a." Kamu akan kembali ke Allah dan kamu akan mempertanggungjawabkan ucapan-ucapanmu ini. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Aku punya ini, aku punya ini. Sedikit-sedikit bicara kan saya punya ini, kan aku punya ini. Ya, kalau diajak bicara kan saya punya tanah sekian hektar di sana. Saya punya harta di sana banyak, saya punya toko dan seterusnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait?" Wahai anak Adam, tidakkah engkau mengetahui bahwa hartamu itu yang engkau makan dan engkau habiskan? Jadi harta kita yang sebenarnya itu adalah yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita makan. Kemudian aw labista fa ablait, atau yang engkau pakai sampai dia rusak. Maksudnya yang hartamu itu yang engkau gunakan untuk membeli pakaian sampai dia rusak pakaianmu itu. Atau yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au tasaddaqta fa amdait, atau yang engkau sedekahkan dan engkau tabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hartamu yang tiga ini. Ya, yang masih di bank, yang masih di rekening, yang tersimpan di lemari, yang di dompet, itu bukan harta kita. Bisa jadi dia bukan orang yang akan memilikinya. Ya,
Jadi harta kita yang sebenarnya itu adalah yang kita makan sampai dia habis, atau yang kita pakai beli pakaian, atau yang kita sedekahkan dan kita tabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling baik adalah yang ketiga, yang kita sedekahkan dan kita tabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna yaumal qiyamati dzu hasarat." Sesungguhnya hari kiamat adalah waktu penyesalan-penyesalan. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita sampaikan dahulu di kajian kita di sini bahwa manusia akan mengalami penyesalan 2 kali. Yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Penyesalan yang pertama ketika ajalnya tiba, seperti yang tadi. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematiannya sejenak untuk dia bersedekah. Ini saking nyesalnya. Penyesalan yang kedua nanti pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya Muhammad, ingatkanlah manusia-manusia tentang hari penyesalan. Ya. Jadi hari kiamat itu dinamakan yaumul hasrah, hari penyesalan. Tidak ada satupun manusia yang tidak menyesal pada hari kiamat. Yang saleh dia menyesal. Kenapa aku tidak lebih saleh? Kalau yang saleh saja menyesal, lalu bagaimana dengan yang taleh? Bagaimana dengan orang yang fasik? Yang saleh menyesal, kenapa saya tidak lebih saleh? Ya, lalu bagaimana dengan yang fasik? Coba. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru." Ingatkanlah mereka tentang hari penyesalan tatkala semua perkara-perkara diputuskan. Ini ke surga, ini ke neraka diputuskan. Ya, apa penyebab penyesalan mereka itu? Wahum fi ghaflatin. Selama hidupnya dia lalai. Dia lengah, dia terlena. Ya, dia lalai karena kesenangan-kesenangannya, atau dia lalai karena usahanya, atau yang lain-lainnya. Dan bentuk kelalaian yang sangat nyata ayyuhal ikhwah, betapa banyaknya orang-orang sampai dia tua dia tidak lancar baca Quran. Ini bentuk kelalaian yang luar biasa. Ya. Kalau dia bisa baca Quran, dia tidak ada usahanya untuk memahami isi Al-Quran. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, betapa banyaknya kaum muslimin dari dia muda sampai dia tua, sampai dia mati, dia tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia tidak tahu arti at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Kalau seperti ini kira-kira ya bagaimana penyesalannya nanti? Ya. Bagaimana penyesalan ini? Ini yang tidak rajin bersedekah saja menyesal dia. Lalu bagaimana orang yang tidak mengerjakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik seperti salat ini? Bagaimana nyesalnya itu nanti ayo lihat. Ya. Nah, kembali lagi ke perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, "Inna yaumal qiyamati dzu hasarat." Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Ya. Wa inna a'zamal hasarati ghadan. Dan penyesalan yang paling besar kelak, apa itu? An yara ahadukum ma lahu fi mizani ghairihi. Yaitu seseorang dia melihat hartanya ditimbangkan untuk orang lain. Ya, harta yang dia miliki itu ya memberatkan timbangan orang lain, bukan memberatkan timbangannya dia. Ya. Lalu awatadruna kaifa dzakum? Apakah kalian tahu bagaimana itu? Kata Al-Hasan Al-Basri, dia bertanya. Ya. Apakah kalian mau tahu bagaimana caranya sehingga hartanya memberatkan timbangan orang lain?
Dia mengatakan, rajulun atahu Allahu malan, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Wa amarahu bi infaqihi fi sunufi huquqillah. Dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkannya di jalan Allah. Ya, karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah dari harta yang kami berikan. Kemudian wa amarahu Allah bi infaqihi fi sunufi huquqillah. Dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Fabakhila bihi. Namun dia bakhil. Dia tidak mau menginfakkannya. Dia cinta kepada hartanya itu. Fawarithahu hadzal waris. Lalu hartanya itu diwarisi oleh apa? Anak-anaknya. Fahuwa yarahu fi mizani ghairih. Nanti anak-anaknya itu yang mewarisi hartanya, dia nyumbang di jalan Allah sana sini. Ya, sehingga itu memberatkan timbangan anak-anaknya. Dia yang lelah mencarinya, banting tulang mencarinya, namun ternyata hasilnya tidak memberatkan timbangannya dia, tapi memberatkan timbangan orang lain. Memberatkan timbangan apa? Anaknya atau ahli warisnya. Faya laha asrah la tuqal wa la taubatun tunal. Ini adalah ketergelinciran yang tidak bisa diperbaiki sudah. Ya bagaimana diperbaiki sekarang? Orang sudah sampai di hari kiamat. Ya, kalau mau perbaiki di sini. Ya, nggak bisa sudah diperbaiki itu. Wa taubatun la tunal. Dan jika dia tobat di sana di akhirat juga, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mau bertobat di dunia. Di akhirat nggak ada gunanya dia bertobat. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan sampai harta kita ini memberatkan timbangan orang lain. La ilaha illallah, bagaimana nyesalnya ketika dia melihat, ya, bagaimana kecewanya ketika dia melihat ternyata hartanya itu memberatkan timbangan orang lain. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Maka kata Syekh di sini, wa akhlis fi hadhihi sadaqah. Dan ikhlaslah ketika engkau bersedekah. Wa la tanzur 'alaiha wa la tantazir 'alaiha syukra. Dan jangan sekali-kali engkau mengharapkan kata-kata terima kasih dari orang ketika engkau bersedekah. Jangan sekali-kali engkau mengharapkan terima kasih. Ya. Yang kita harapkan adalah dari sedekah kita adalah apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ketika seseorang bersedekah atau beramal atau beribadah, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, maka dia tidak hiraukan. Bagaimana orang yang mencaci makinya, bagaimana orang mencelanya, dia tidak akan menghiraukannya. Karena dia bermuamalah bukan dengan manusia, dia bermuamalah dengan Allah. Sehingga meskipun dia dicaci maki, dia tidak peduli. Ya, karena seringkali kita berbuat baik kepada seseorang, lalu orang itu berbuat jelek kepada kita. Sakit hatinya. Kalau orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena dia transaksi dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya, kalau dia transaksi dengan manusia lalu dikecewakan, lalu dia kecewa, wajar, tapi dia bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ayo ikhwan. Berat sekali ini. Ya, kita berbuat baik kepada seseorang lalu kita salami, orang itu tidak dibalas salam kita, langsung diungkit-ungkit. Orang ini enggak tahu malu. Ya, padahal dulu saya yang bantu dia. Saya begini, saya begini, saya begini. Subhanallah. Lihat ayo ikhwan. Bagaimana sabarnya syaitan itu. Ya. Ketika orang itu beramal, bersedekah, dia tulus karena Allah. Tidak bisa diganggu oleh syaitan. Ya, ditunggu, diincar
Sebulan nggak bisa, 2 bulan nggak bisa, setahun nggak bisa, 2 tahun nggak bisa. Terus dicari sampai dia ada kesempatannya seperti itu. Noh, coba lihat ya. Ya. Salammu tidak dibalas. Padahal dulu kamu yang bantu dia, sekarang salammu aja tidak mau dibalas. Gedak dia. Ya. Memang kurang ngajar si fulan ini. Dia nggak tahu diri. Padahal dulu saya begini bantu dia dan seterusnya. Ya. Di sanalah runtuh semua yang disedekahkan itu, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi syaitan itu pinter, dan syaitan itu ayyuhal ikhwah, sifatnya yang paling baik adalah dia penyabar. Sabar dia. Ya, tapi sabar untuk melakukan kejelekan. Baik. Jadi kata Syekh di sini, wala tantadhir 'alaiha syukran liyazdada ajruka bi ikhlasi niyatik. Jangan sekali-kali engkau menunggu kata-kata terima kasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La nuridu minkum jazaan wala syukura." Kami tidak mengharap dari kalian balasan, juga kami tidak mengharap dari kalian kata-kata terima kasih. Kenapa demikian? Karena dia bertransaksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Ya, sehingga dia tidak mengharapkan kata terima kasih dari si fulan dan fulan dan fulan. Ya. Kemudian qala Aun ibn Abdullah rahimahullah. Aun ibn Abdullah rahimahullah taala mengatakan, "Idza a'taital miskin syai'an." Ya, lihat ayo ikhwah bagaimana dia mengajarkan kita agar kita bisa tulus dan pahala kita bisa menjadi murni. Aun bin Abdullah ini mengatakan, "Idza a'taital miskin syai'an." Apabila engkau memberikan orang miskin sesuatu, uang, roti, jajan, apa saja. Ya. Faqala barakallahu fik. Lalu orang yang miskin itu mengatakan, barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Ya, kan senang kita diucapkan seperti itu. Atau dia mengatakan jazakallahu khair. Ya, faqul anta barakallahu fik. Kamu juga katakan kepada dia, barakallahu fiik. Kenapa demikian? Hatta takhlasa laka sadaqatuk. Supaya doanya kepadamu, engkau balas lagi dengan doa kepadanya. Sehingga sedekahmu itu murni, tulus. Nilainya tidak ada kekurangannya sama sekali. Ya. Jadi kalau dia mengatakan jazakallah khair, katakan lagi jazakallah khair. Supaya doa sama doa, sehingga sedekah kita itu tetap dia murni bagi kita. Ya. Lihat ayolah bagaimana salafus salih ini, mereka adalah orang-orang sampai sejauh itu apa pemikirannya, supaya amalannya itu tetap murni, nilainya full bagi dia. Ya, sampai sejauh itu mereka mikirkan. Wa kana Abdurrahman ibn Habib rahimahullahu taala yu'ti bit ta'am ila al-masjid. Abdurrahman bin Habib ini biasanya dia membawa makanan ke masjid. Farubbama istaqbaluhu bihi fi tariq fayut'imuhu al-masakin. Dan terkadang di tengah jalan dia dihampiri oleh orang-orang miskin. Belum dia ke masjid. Ya, di tengah jalan sudah didatangi oleh orang-orang miskin. Lalu fayut'imuhu al-masakin. Diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, fayaqulun, lalu orang-orang miskin ini yang menerima sedekah dari Abdurrahman bin Habib ini, barakallahu fik. Ya, semoga Allah memberkahimu. Dibalas juga sama dia. Wa barakallahu fikum. Dan semoga Allah memberkahi kalian. Ya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi perbuatannya ini dia meniru Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengatakan, "Idza tasaddaqtum wa du'iya lakum." Apabila kalian bersedekah lalu kalian didoakan, ya, maka faruddu hatta yabqa lakum ajru ma tasaddaqtum. Maka balas doanya itu
supaya pahala kalian itu murni, pahala sedekah kalian murni. Jadi dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila dia menyuruh seseorang, pembantunya misalnya atau temannya, silahkan bawakan si fulanah itu makanan ini, dan dengarkan apa katanya orang yang diberikan itu. Dengarkan apa katanya. Ya, begitu diberikan dia makanan ini dari Aisyah, lalu dia mendoakan Aisyah, semoga Allah membalas kebaikannya, semoga Allah dan seterusnya. Ya, begitu dia sampai ke Aisyah, orang itu mengatakan, ya Aisyah, tadi dia mengatakan begini-begini. Langsung Aisyah membalasnya. Didoakan juga supaya doa sama doa, ya, sehingga sedekahnya itu murni baginya. Jelas ya ikhwah? Ya, jadi semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga bisa mendorong kita untuk senantiasa bersedekah dengan ikhlas dan tulus dan dari harta yang halal, karena ini merupakan salah satu amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ayo ikhwah, harta kita ini justru memberatkan timbangan orang lain, bukan memberatkan timbangan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم